Mereka orang-orang yang zalim tadi mengubah kaulan, perkataan selain daripada yang disuruh kepada mereka. Fa'anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, rijzan, siksaan daripada langit, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua. Yang pertama adalah artinya makmurka Allah kepada mereka. Yang kedua adalah at-ta'un, penyakit yang melanda kepada semua. Ini pun adab yang kali berikutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan mereka adalah mempermainkan kepada arahan dan juga taklimat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati orang-orang mempermainkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aynan qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ayat yang ke-60. Dan ingatlah, ini diingatkan balik semua. Coba kita ulang balik baca tentang kisah Bani Israel daripada awal sampai surah Baqarah. Ini semuanya menceritakan tentang nikmat yang Allah bagi kepada Bani Israel dan macam mana kufurnya mereka. Kita bukan dalam perbincangan kita tentang kisah-kisah ini, bukan hanya kita nak berhenti mengetahui bahwasanya mereka adalah orang yang kufur nikmat. Tak, itu semua telah contoh. Adakah kita punya sifat sama dengan mereka dalam kufur nikmat Allah sudah sekian banyak Allah bagi kepada kita? Kita tak nak bicara, tak nak bincang apa yang dah berlaku, hanya berhenti sampai di situ saja tanpa kita mengambil iktibar. Tapi ingin melihat bagaimana Allah menyikapi kepada hamba-hambanya dengan limpahan nikmat yang luar biasa, dan macam mana mereka kufur kepada nikmat dan apa hukuman yang Allah bagi kepada mereka, yang berlaku kepada mereka bukan hanya khusus kepada mereka, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang punya sifat sama dengan mereka. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Meminta air untuk kaumnya macam tadilah. Awalnya minta apa? Minta makanan. Lepas tu minta pakaian. Lepas tu minta naungan. Lepas tu macam-macam sudah dibagi burung. Dan itu macam cecair, tapi bukan yang boleh dapat menghilangkan haus dan dahaga, karena itu macam susu dan lebih manis daripada madu. Dia tidak mempunyai fungsi untuk dapat menghilangkan haus ataupun dahaga. Oleh sebab itu mereka minta minuman. Apa makanan dessert, bukan apa yang macam yang manis gitu. Lebih kurang subhanallah disediakan luar biasa oleh Allah, mereka masih minta minuman. Maka ketika mereka meminta minuman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukul kepada batu. Apa batu yang dimaksudkan? Tak kira batu itu batu yang memang sudah sedia ada di sana. Ada pula mengatakan batu itu di bawah. Ada 4 jenis batu. Setiap batu diketuk oleh Nabi Musa. Ada 3 mata air keluar pada setiap batu. Pada 4 batu ada berapa? 3 kali 4 menjadi 12. Kenapa dibuat 12? Supaya tak bergaduh satu dengan yang lain. Masing-masing kabilah dibagi mata air sendiri. 12 generasi daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, masing-masing mempunyai sumber minuman sendiri untuk tidak mengganggu sumber minuman yang lain. Lorong yang untuk menyeberangi lautan dibuat 12 lorong, dan masing-masing diatur seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aynan. Maka dipecahkan ada 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap orang telah mengetahui tempat minum masing-masing. Macam ada tanda tersendiri, ini kabilah fulan, ini kabilah fulan, ini kabilah fulan, sampai 12 semuanya. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi seumpama mereka yang melakukan
kerosakan. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah minumlah rezeki Allah dan janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Artinya apa? Jangan gunakan rezeki nikmat Allah untuk berhaka kepada Allah. Jangan gunakan energi yang kita dapat melalui makanan yang diberikan oleh Allah untuk kita dapat menambahkan energi ini untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat. Yang bagi makan kita Allah, yang bagi minum kita Allah, yang boleh menghasilkan daripada makan dan minum menjadi satu energi Allah, yang menjadikan makanan itu bervitamin Allah, yang bagi kita kesehatan daripada makanan yang bervitamin Allah. Lalu kita guna mata kita untuk temui yang haram, kita guna tangan kita untuk perkara yang haram, kita guna anggota tubuh badan yang dihasilkan daripada energi yang makanannya daripada Allah untuk melawan kepada Allah. Coba kita renungkan bersama sebanyak mana kita gunakan energi yang Allah beri kepada kita untuk taat kepada yang memberi ataupun sebaliknya. Kurang-kurang kalau tak bermaksiat mungkin banyak buang masalah kepada bukannya. Itu lebih baik berbandingkan bermaksiat. Tapi janganlah kita merasa cukup dengan waktu habis tanpa ada pengisian. Kata Imam Al-Haddad mengatakan orang ini dalam satu hari punya 24 kotak. Setiap kotak mesti diisi. Ada disimpan dalam dia punya stok sendiri di rumahnya lah 24. Itu biasa daripada 24 jam yang kita lalui dalam satu hari untuk kita isi. Itu kita punya bekal. Nanti kalau kita nak bermusafir, kita bawa kotak-kotak yang ada di dalam. Sudahkah kita mengisi? Kalau tidak, kita membawa kotak kosong. Itu kotak kita punya. Siapa isi? Kita juga. Gunakan nikmat yang Allah beri kepada kita untuk mengisi kotak-kotak yang kosong itu. Kalau tak boleh isi kotak kosong itu dengan yang baik, jangan diisi dengan perkara yang tak baik. Karena apa saja isi kotak itu kita akan bawa. Kosong pun kita bawa juga. Yang maksiat pun apalah lagi. Paham tak? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wallahu ta'ala wa qultu ya Musa. Di sini akan diceritakan lagi bagaimana mereka Bani Israel setelah sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tidak susah payah untuk mendapatkannya, mereka menghendaki nikmat yang susah payah untuk mendapatkannya. Dibagi free, dibagi tak perlu bekerja dapat semua. Dia nak yang susah payah. Diberi makanan al-manna was-salwa dengan begitu lezat, dia minta apa? Minta kacang dal, minta bawang merah dan minta bawang putih. Diberi makanan segar. Permasalahannya itu bukan mereka dengan alasan mengadakan apa? Tak cukup, takkan hari-hari itu al-manna was-salwa, hari-hari al-manna was-salwa. Dia nak selera yang lain, dia nak makanan yang lain. Tak cukup satu makanan. Hakikatnya bukan masalah tak cukup satu makan, tapi takut esok tak turun makanan itu. So dia nak makanan yang mereka boleh nampak, yang kalau kita nampak satu bulan bisa boleh terjamin makan daripada apa kita yang kita nak. Tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahas insyaAllah pada kelas yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ambil sedikit hadis al-Bukhari, hadis al-Adhkar.